Karena kadang-kadang misalnya kita baca satu kalimat tuh teman-teman, tapi kita jedanya salah, artinya nanti bisa beda gitu kan. Makanya kita harus lihat titik komanya di mana kita bisa membaca itu dengan baik dan benar. Kemudian ada lagi stressing atau bahasa voice over-nya emphasizing ya. Jadi kalau misalnya kita baca sebuah kalimat, itu ada beberapa kalimat yang perlu kita stressing. Bacanya itu kita bold gitu ya kalau dalam komputer gitu. Nah ini tujuannya supaya pendengar bisa tahu nih, oh apa nih yang perlu mereka fokuskan untuk dibahas di berita itu. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi sekali lagi karena sekarang ini eranya adalah work from home, kita diberi kebebasan untuk jualan suara lewat rumah ya, dari rumah aja, tapi tentunya juga harus membekali diri dengan kemampuan lain seperti misalnya kita perlu cari tahu alat recording yang oke, yang mana nih gitu ya, yang medium yang bisa terjangkau oleh kita, yang apa yang standar broadcast, terus juga misalnya cara ngirim emailnya seperti apa, itu perlu kita ketahui juga di era work from home seperti ini. Karena kalau dulu sekali lagi saya mengisi suara itu sangat bergantung pada editor misalnya yang merekam suara saya. Jadi saya tinggal ngoceh aja gitu. Saya nggak peduli sama hasil suaranya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi sekarang karena zamannya kita bisa menjual suara dari rumah atau dari studio kita sendiri, itu memungkinkan teman-teman untuk belajar lebih lanjut ya. Nah ini juga tadi udah ya, kita harus menguasai equipment, terus juga harus bisa menginterpretasikan sebuah naskah yang akan digarapnya. Caranya gimana? Caranya perlu belajar sih kayaknya ya, dan salah satu cara supaya kita bisa mempelajari voice over ya ikut komunitas. Misalnya itu adalah cara yang paling mudah dan murah, gratis. Saya mau ngomongin dulu ya KPDAI. Jadi di KPDAI itu setiap minggu itu pasti ada seperti ini Google Meet ya, gratis, nggak perlu bayar, tapi harus join dulu di KPDAI lewat Facebook atau Instagram, nanti registrasi peserta gitu ya, dan nanti bisa langsung gabung di WhatsApp grupnya ya. Terus kalau teman-teman juga mungkin punya uang lebih, bisa ikutan private khusus voice over, sekarang udah banyak banget yang bikin ya, walaupun mungkin memang perlu uang untuk itu, tapi kalau memang menurut teman-teman itu oke gitu ya, kenapa enggak gitu, ikutin semua kursus yang dibuat. Saya juga sering sih bikin kelas voice over online dan biasanya juga join sama mentor-mentor di dunia voice over yang akan menemani saya untuk memberikan materi-materi buat teman-teman. Oke, terus belajar lewat dunia maya seperti apa? Ya itu tadi, belajar lewat dunia maya sekarang udah banyak banget pihak-pihak yang memposting tips-tips voice over seperti apa, atau mungkin kita juga bisa follow kakak-kakak dubber atau voice over yang memang namanya udah melegenda gitu ya. Biasanya sih mereka akan selalu posting hal-hal yang berhubungan dengan voice over. Seperti saya sendiri, jadi promo mulu dari tadi ya. Saya terlanjur mencintai dunia voice over, jadi kebanyakan postingan saya di seluruh sosial media adalah tentang voice over. Misalnya saya punya 2 YouTube channel, yang satu udah dimone, si Harizal Indonesia, yang satu dalam proses. Itu isinya juga tentang dunia voice over, boleh di subscribe ya teman-teman. TikTok juga punya, isinya semuanya voice over. Instagram juga semua isinya tentang dunia voice over. Jadi boleh di follow nanti ya. Oke, seperti itu. Dan berikutnya adalah kita harus karena tadi itu kita belajarnya dari rumah ya, kita mengerjakan segala sesuatu project voice over sekarang dari rumah. Perlu juga kita mengetahui misalnya teknik miking, bagaimana miking yang sebaiknya kita beli untuk mendukung kualitas suara yang keluar, terus jarak mic dari mulut itu berapa senti, itu nanti bisa teman-teman pelajari dari materi yang udah saya kirim ke teman-teman ya, itu ada 25 lembar, itu sangat amat jelas. Itu nanti silakan ditanyain aja apa yang kurang jelas dari yang udah saya sampaikan ke teman-teman tadi. Oke, nah terus bagaimana caranya? Pertama-tama kita memulai profesi voice over. Jadi voice over atau dubber pada intinya adalah kemampuan kita untuk membaca skrip atau naskah ya.
Jadi mau dubber, mau voice over, mereka bergantung pada skrip atau naskah gitu. Jadi supaya skrip atau naskah yang kita bacakan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh produser misalnya, pasti kita harus membaca dulu skrip yang kita terima sebelum kita VO-kan ya. Nah, terus kalau untuk proses belajar, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman jangan ragu untuk merekam suara teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya skrip apa aja yang kira-kira pas dengan karakter suaranya teman-teman, coba direkam pakai handphone, atau kalau yang udah punya alat-alat rekaman di rumah, silahkan direkam. Terus jangan lupa juga untuk diposting di sosial media teman-teman, biar dunia tahu teman-teman punya kemampuan suara yang oke dan bisa dijual. Siapa tahu nanti ada talent scouter atau produser-produser yang tertarik sama suara teman-teman, karena pada intinya sih nggak ada suara yang jelek ya, semua suara itu bagus. Bahkan suara-suara yang unik sekarang ini itu yang lagi dibutuhkan gitu ya. Nggak perlu suara merdu atau golden voice, kalau zaman dulu itu sebutannya seperti itu. Tapi sekarang suara-suara unik itu yang dibutuhkan. Dan kalau misalnya sudah mau menuju ke dunia voice over profesional, teman-teman coba deh niatin untuk bikin sebuah sampel suara yang bagus gitu ya. Demo suara yang memang kualitasnya bagus, terus juga kira-kira sesuai dengan karakter suaranya teman-teman, itu dikirim ke berbagai pihak, bisa langsung ke marketplace gitu ya, atau ke kalau misalnya punya teman yang ada di stasiun TV, di PH juga bisa dikirimin. Kalau di stasiun TV itu namanya voice bank, di studio recording juga gitu. Misalnya kamu bisa telepon teman-teman, "Mas, saya mau ini dong ngirim sampel suara saya untuk voice bank di studio rekaman." Nanti mereka biasanya akan mempersilakan kita untuk datang atau kirim lewat email sih kalau sekarang zamannya seperti itu ya. Oke, terus juga kalau teman-teman udah mau serius di dunia voice over, sayangi suaranya, kesehatan suara kita, jangan makan gorengan terlalu banyak. Walaupun saya masih suka gorengan, tapi kalau untuk motek VO itu dibatasin ya, karena nanti akan mempengaruhi suara yang keluar juga sih gitu ya, akan berminyak tuh, nanti mempengaruhi suara kita. Dan yang terakhir, jangan nyerah, pokoknya latihan terus, ikuti semua seperti ini kelas-kelas online atau belajar lewat manapun juga, komunitas, lewat kakak-kakak mentor yang mungkin teman-teman punya dan lain sebagainya, gitu ya. Kita buka pertanyaan dulu ya. Nanti saya juga mau coba loh buat teman-teman yang mungkin mau mencoba suaranya, melatih suaranya. Sudah ada pertanyaan kah? Oke, sejauh ini sudah dijelaskan sama Kak Anita, dan sudah masuk 2 pertanyaan dari peserta. Yang pertama, ini saya langsung bacakan atau mau dijawab satu persatu, Kak Anita? Boleh nggak yang nanya yang ngomong langsung biasa dengan suaranya mereka? Boleh, ini yang ingin bertanya silahkan diaktifkan mic-nya. Atas nama siapa? Di Hadir. WhatsApp grup atas nama Leni dan Leni silahkan. Leni ya. Putri Damayanti. Silahkan diaktifkan mic-nya. Ya Kak, dengan Lani ini. Lani mana wajahnya, aku mau lihat. Hei, sebentar Kak. Kan kita sambil kenalan nih. Sebentar. Agak sulit ya. Oke, pertanyaannya dulu deh. Iya. Kak, ini kan suara aku agak-agak berat gini ya Kak, sebagai seorang perempuan ya. Ini gimana ya Kak? Kira-kira suara kayak begini tuh cocoknya di VO apa gitu? Karena beberapa kali saya cuma bisa masuk di cerita-cerita seram gitu ya. Kalau untuk yang gimana? Coba kalau Leni bacain satu kalimat aja, biar kita tahu nih, kamu tone-nya ada di mana? Karakter suaranya kayak gimana? Biasanya belum ada skrip nggak di dekat-dekat situ? Skrip sebentar ya. Aduh, skripnya di handphone semua lagi, Kak. Ya, soalnya kan kita pengen tahu nih, kamu karakter suaranya seperti apa gitu. Kan sebenarnya biasa gini loh, kalau orang ngomong biasa seperti saya, dan pada saat dia TPO itu biasanya beda, karena pernafasannya beda.
kalau lagi ngomong gini mungkin kita pakai pernapasan dada biasa ya, jadi mungkin agak terengah-engah nih kalau saya ngomong ya. Tapi pada saat kita take VO, supaya panjang pernapasan kita itu kita pakai suara diafragma. Itu sih otomatis aja kalau aku sih beda ya antara ngomong dengan pada saat kita take VO. Jadi kayaknya Lani perlu ini nih baca skrip sedikit, ada nggak? Siap nggak? Ada sih. Kalau quote gimana Kak? Quote. Iya boleh. Oke. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tak akan pernah tahu kebaikan yang mana yang akan membawamu ke surga. Oke, gitu ya. Iya. Oke. Ya sebenarnya ini suaranya, iya betul. Kamu suaranya agak alto ya, tapi kayaknya nggak terlalu alto sih, medium lah gitu ya. Cuma kalau yang saya dengar ini memang masih agak sedikit bermasalah dengan pernafasan. Jadi Lani mungkin perlu latihan ini nih, pernafasan diafragma. Biar suaranya lebih lepas, nafasnya nggak terlalu terengah-engah seperti itu. Materi suara sudah oke, tinggal dilatih aja. Begitu ya. Pernafasan ya aku ya Kak ya. Jadi kalau dalam voice over biar nafasnya panjang dan nggak terengah-engah, kita pakai suara diafragma. Suara diafragma itu memungkinkan oksigen banyak masuk ke dalam tubuh kita, ke perut, bukan perut sebenarnya, antara rongga perut dengan rongga dada. Kalau pakai pernafasan dada seperti biasa ini kan kita suka terengah-engah nih ngomongnya, powernya juga kurang gitu. Makanya perlu pernafasan diafragma. Nanti cari lagi di Google pernafasan diafragma seperti apa latihannya. Jadi otomatis itu akan bikin suara kita lebih stabil, terus juga lebih powerful. Oke? Mantap. Thank you Kak. Oke, next. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua dari Ahmad Rofiul. Silahkan dihidupkan kamera dan mic-nya. Sudah aktif nih. Silahkan. Halo Kak. Ya, halo. Ahmad Rofiul dari mana? Saya dari Surabaya. Surabaya, oke. Silakan. Ya. Gini Kak, pertanyaannya gimana sih Kak untuk memasarkan atau gimana ya bahasanya ya? Untuk memarketkan suara kita. Iya. Cara marketingnya, kemarin kebetulan ada lomba, tapi lombanya itu lomba video kreatif dan saya sebagai VO-nya dan alhamdulillah juara 1 gitu di Surabaya. Nah ini. Berarti kamu punya konten ya di YouTube ya? Saat ini saya kan sebagai guru di salah satu sekolah negeri di Surabaya. Saya kebetulan pengelola YouTube-nya seperti itu. Gitu. Jadi di situ saya upload dan saya olah sendiri, termasuk suaranya, termasuk skrip dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah kemarin dan 4 video, 3 video dapat nominasi, yang satu enggak karena yang satu Mars. Jadi juara satunya ada 2, satu lagi juara 3. Suara saya semua itu. Itu nah instansi Kementerian Agama sih. Saya pengen lebih lagi. lebih menjual gitu suaranya. Sebenarnya sih untuk mengisi suara di konten kreator itu udah langkah yang bagus banget ya. Jadi saya juga menyarankan buat teman-teman kalau misalnya agak mungkin kesusahan menjual suara secara luas gitu ya, dimulai dari bikin konten dulu aja di YouTube gitu dan disuarakan sendiri gitu. Karena kalau YouTube itu suka unpredictable loh. Pada saat saya dulu bikin konten di YouTube bersama suami, itu juga sebenarnya iseng-iseng aja gitu. Tapi tiba-tiba ada satu konten yang membuat YouTube channel saya itu akhirnya dimonetisasi dan langsung tiba-tiba banyak gitu subscribernya dan alhamdulillah sekarang udah ada iklannya. Jadi kadang-kadang konten yang receh itu yang justru banyak ditonton gitu. Kadang-kadang pernah juga bikin konten yang udah sangat amat serius, menurut saya itu udah keren banget, ngeditnya juga susah, tapi ternyata yang nonton cuma sedikit. Gitu, dan bikin konten yang menurut saya receh, malah viewersnya banyak gitu. Jadi kalau menurut saya sih, Mas Ahmad kontennya dilanjutin gitu ya, sambil terus di-share di sosial media Mas gitu. Jadi misalnya ada ini nih konten baru dari YouTube-nya Mas Ahmad Rofiul itu di-share di Instagram atau di Facebook-nya Mas gitu. Kasih linknya biar mereka tahu, dikasih cuplikan sedikit
highlight-nya nih isi dari konten saya seperti ini yang ada suaranya. Jadi kan mereka akan dengerin tuh suaranya. Walaupun malas ngeklik link YouTube-nya, tapi paling tahu, oh nih suaranya Mas Ahmad seperti ini nih gitu. Jadi mereka akan familiar nanti sama suaranya Mas. Gitu. Terus kalau mau jual lebih nggak usah malu ya. Iya benar. Pokoknya di-share aja semua hasil karyanya. Itu langkah pertama, jadi jualan lewat sosial media, tapi kasih hashtag Mas gitu, biar orang itu nanti bisa nyampe nih suaranya Mas. Itu mungkin juga nanti para voice over talent bisa tahu juga nih suara Mas Ahmad seperti ini dan lain sebagainya. Itu seperti itu misalnya. Soalnya kalau nggak pakai berarti di YouTube pun itu juga kasih keterangan ya? Kenapa? Iya, di YouTube juga. Jadi gini, kalau Mas punya konten baru, itu di-share di sosial media Mas Ahmad gitu. Di Instagram atau di Facebook itu di-share linknya, boleh dikasih, dan kasih cuplikan sedikit isi dari kontennya Mas gitu. 1 menit aja lah atau 30 detik, yang penting mereka bisa tahu ini menarik nih kontennya nih, dan itu pakai suaranya Mas Ahmad gitu. Oke gitu ya Mas? Oke. Ya, terima kasih, mantap. Selanjutnya kita lanjut ya. Ada Kak Anis Diniah Sari. Ada Anis Diniah Sari. Kalau tidak ada, kita lanjut. Mungkin teman-teman yang di Google Meet ada yang ingin bertanya langsung kepada Mbak Anita. Jika ada, langsung saja mengaktifkan kamera dan mic-nya untuk bertanya. Kak, maaf saya mau nanya, suaranya jelas nggak? Oh iya, silakan Salsabila Rusanti, silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila, asalnya dari Depok. Pertanyaannya apa, Salsa? Baca skrip nih untuk voice over nih. Terus di tengah-tengah skrip kita kayak kehabisan napas atau jadi ngeblank gitu, itu gimana sih, ada cara buat ngatasinnya biar tetap stabil gitu? Ya, oke. Ya, sebelum jawab pertanyaan Salsa, ini saya tadi ngeliat ada Mbak Tia deh, ya Karisma ya. Itu suaranya keren loh. Mbak Tia mungkin bisa disiapin dong satu skrip, nanti coba dengerin ke teman-teman gitu ya. Kata orang sih dia suaranya mirip-mirip saya tuh. Jadi ada Tia Karisma mana ya? Oke, Mbak Tia nanti ini ya, bacain satu narasi. Tadi kayaknya di materi yang saya share juga ada deh, dari satu ya. Oh ada ya. Oke, boleh dibaca nggak? Jadi Salsabila bisa lihat nih. Kira-kira ini nafasnya potong-potong atau enggak nih? Oke, boleh ya Mbak Tia? Halo Mbak, kedengeran nggak? Kedengeran. Oke dong. Belum baca, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Bentar ya Mbak. Ada di materi itu ada kan? Ada, cuman lagi agak ngeheng. Oke. Jadi sambil Tia nyari ya. Jadi Salsa kalau menurut saya sih, udah siap Say? Belum. Belum, oke. Jadi kalau menurut saya, gimana caranya biar kita nggak kehabisan nafas? Kalau kita dikasih skrip, itu kita harus mempelajarinya dulu dari awal sampai akhir naskah yang mau kita baca. Dan biasanya sih kalau untuk berita-berita infotainment atau program-program apapun, scriptwriter udah ngasih tanda tuh gitu. Kalau titik itu biasanya dikasih garis miring 2, kalau koma dikasih garis miring 1. Nah, kadang-kadang scriptwriter memang bikin satu kalimat itu panjang gitu ya. Tapi caranya gimana mensiasati biar kita nggak kehabisan nafas, kita bisa nyuri nafas di tanda koma atau garis 1. Gitu. Tapi jangan sampai kelihatan, jangan sampai jedanya lama banget ya. Sebenarnya dengan tanda garis 1 atau koma itu adalah kesempatan kita buat mencuri nafas biar tetap
bisa kelihatan nafasnya panjang, padahal sih sebenarnya lagi nyuri nafas gitu. Itu teknik yang pertama. Oke? Sebentar, Mbak Tia udah siap? Coba aja ya Mbak Terus ya. yang oke, coba aja. Oke. Yang ini ya yang aneh tapi nyata itu kan ya? Ya boleh, yang mana aja deh. Aneh tapi nyata, inilah yang terjadi saat kita melihat sebuah peristiwa tak lazim yang diliputi misteri. Yang kejadiannya sulit diceri. Ulangi ya Kak, sorry. Aneh tapi nyata, inilah yang terjadi saat kita melihat sebuah peristiwa tak lazim yang diliputi misteri, yang kejadiannya sulit dicerna oleh akal sehat. Kejadian aneh bin ajaib itu terjadi di sebuah rumah warga di Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Hanya dalam waktu tak sampai semalam, bergesernya rumah ini pun dianggap ajaib, hingga banyak yang menduga jika pindahnya rumah tersebut berkat bantuan makhluk tak kasat mata. Karena proses pemindahannya yang dianggap di luar akal sehat. Terlebih tidak satupun warga yang melihat adanya tanda pemindahan dalam waktu sekejap. Misteri tentang perpindahannya rumah itu pun langsung viral dan menarik perhatian warga Ngawi untuk melihat langsung. Setiap harinya orang yang datang ke lokasi kejadian mencapai hampir ribuan orang dan tidak hanya datang dari wilayah Ngawi. Banyaknya pengunjung yang datang membuka warga sekitar merasa perlu melakukan pendataan di pintu masuk. Sebuah kotak sukarela pun diletakkan di pintu bagian depan sekiranya ada warga yang ingin berbagi rezeki. Aduh, baru baca, maaf. Iya, oke. Jadi mungkin kalau untuk program agak masih kurang cepat dikit ya. Iya. Karena belum baca ya, belum dipelajari ya. Iya. Ya, memang dan kalau teman-teman lihat ini kan bisa ditangkap nggak sih tadi beritanya apa teman-teman? Itu berita tentang sebuah kejadian di sebuah tempat yang diikuti sama misteri gitu kejadiannya. Nah sebenarnya sih kalau misalnya keinginan produser atau keinginan scriptwriter adalah pada saat kita dengar berita tadi, kita bisa membayangkan bahwa ini adalah sebuah berita misteri gitu. Jadi sebenarnya tadi perlu juga dibarengin sama voice acting, misalnya kayak gini ya. Kita bacanya kan, ini kan ceritanya tentang kemisteriusan sebuah tempat. Oke, tadi mungkin kalau menurut saya agak terlalu flat gitu ya. Nah, kalau untuk program seperti misalnya Silet atau mungkin program-program lain, memang perlu sedikit acting lah. Jadi kita berempati, ngeluarin emosi kita, supaya yang nonton itu juga tahu, bisa ngerasain juga ke emosi-emosi dari sebuah tempat ini. Saya sedikit ya, saya bacain ya. Ini punya yang kecil nih. Aneh tapi nyata. Inilah yang terjadi saat kita melihat sebuah peristiwa tak lazim yang diliputi misteri. Ya ini, aduh, itu banget nggak kelihatan. Oke, jadi intinya harus ada stretching, harus ada acting yang kita keluarkan pada saat kita mengeluarkan suara. Itu Salsabila. Ada lagi yang mau ditanyain? Teman-teman peserta yang ingin bertanya langsung, Jelas, terima kasih. ada lagi yang ingin bertanya? Izin Kak, boleh bertanya nggak? Ya, silakan Julio Irdia. Halo Kak Anita, saya Julio dari Pekanbaru. Mau nanya nih Kak, untuk kita yang pemula banget di dunia voice over, menurut Kakak gimana sih untuk bikin ruangan? Kan kita biasanya sekarang nih trennya lagi rekamannya di rumah nih, bukan di studio. Untuk di rumah gimana sih bikin ruangan yang proper untuk kita ngerekam suara Kak? Kalau menurut Kak. Oke. Ini saya di sini bicara sebagai voice over talent aja ya, bukan sebagai yang teknisnya banget. Mungkin nanti ada yang lebih jago tuh, Mas Arif atau Aldo tuh, dia punya studio sendiri di rumah. Mungkin kalau misalnya kita belum bisa melengkapi ruangan kita dengan ini kayak gini nih, apa sih namanya, pusat nomor ya, atau alat peredam suara, kita bisa pilih ruangan yang jangan terlalu gede gitu. Jadi kalau kita mau take video di rumah, pilih ruangan yang kecil aja.
yang kalau besar nanti mungkin suaranya akan melebar gitu. Jadi cari ruangan yang kecil ukurannya, dan kalau perlu dipenuhi dengan ini kayak baju-baju atau apa bed cover supaya nggak gemak. Itu yang paling gampang seperti itu. Tapi kalau misalnya masih noise juga atau mungkin masih kurang bulat itu suaranya, kalau saya sih biasanya masuk ke dalam mobil tuh. Itu mobil adalah tempat yang paling aman untuk bisa review di rumah. Syaratnya ya dimatiin mesinnya, apinya segala macam. Itu udah sangat amat lumayan dari suaranya. Gitu. Jadi tips pertama sih kalau menurut saya jangan cari ruangan yang luas untuk take video di rumah. Cari ruangan yang kecil aja. Malah saya pernah nih waktu lagi holiday di hotel, itu saya pilih masuk ke dalam lemari yang saya isi dengan bed cover sejenis biar empuk gitu. Anggap aja itu adalah busa telur kayak gini. Itu simpelnya kayak gitu. Ya, oke. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari teman-teman di grup WhatsApp. Bagaimana cara kita bisa masuk ke dunia industri VO? Bagaimana awalnya kita memulai dari mendapatkan informasinya, itu seperti apa Kak Anita? Oke. Nah, ini sebenarnya banyak juga yang nanya ya kayak gini, gimana caranya biar kita bisa masuk ke dunia voice over profesional. Memang sih saya akui ya, sekarang ini yang namanya PH-PH, terus juga station TV, kemudian studio recording, mereka masih sangat KKN-nya tinggi banget loh. Jadi ya harap maklum gitu ya, biasanya yang dipakai yang gitu aja tuh. Karena kalau misalnya biasanya ada casting untuk program baru atau untuk misalnya kalau dubber tuh ya, biasanya mereka yang itu lagi dipakai, yang itu lagi dipakai. Karena mungkin kalau editornya atau mungkin voice directornya merasa kalau orang baru ntar susah lagi nih diarahinnya gitu. Berarti sih enggak loh. Udah kalau misalnya teman-teman bergabung di komunitas voice over, mungkin KPDAI atau apapun, itu banyak banget teman-teman yang punya suara bagus, yang suaranya udah jadi dan siap jual. Cuma masalahnya adalah itu, kebanyakan mereka nggak membuka casting secara open gitu. Nah, dengan kita gabung di komunitas, itu biasanya nanti banyak banget nih info-info yang disampaikan sama adminnya, atau dari teman-teman sendiri yang punya kebutuhan mencari voice over, mereka biasanya akan share di situ. Jadi langkah pertama kalau menurut saya, kalau agak susah menembus langsung ke station TV, ke PH, atau ke studio recording, karena kita nggak punya relasi di sana, masuk dulu ke komunitas-komunitas voice over, dubber, announcer gitu ya. Di situ nanti banyak banget info-info casting yang akan di-share sama teman-teman di sana atau sama admin di sana. Caranya gitu sih, kalau menurut saya yang paling gampang. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi teman-teman yang ingin bertanya langsung, bisa langsung diaktifkan kamera dan mic-nya. Saya mau bertanya dong, Mbak. Ya, oke, silakan. Ya, Sylvia Maharani, silakan. Iya, Sylvia Maharani. Ya, halo Mbak Anita, saya Sylvie. Saya mau bertanya, saya kan masih pemula banget ya Mbak. Jadi saya itu kalau misalnya mau take VO, ini kadang kedengeran suaranya kayak lagi bengek, kayak lagi tarik nafas gitu. Nah itu gimana cara ngilangin, maksudnya tekniknya tuh biar nggak terdengar gitu. Kadang kan kita sudah pakai jarak mic nih misalnya, tapi itu tetap terdengar. Terus saat kita pengucapan juga kadang suka ada suara kayak meniup nafasnya. Nah itu gimana ya Mbak biar kita tuh nggak terdengar gitu suara seperti itu tuh? Oh ya, oke. Ya mungkin yang diperlukan pertama kali yaitu ya pelatihan bersuara dengan menggunakan suara diafragma. Jadi kalau dengan suara diafragma, nafas kita akan lebih panjang, terus juga powerful. Jadi nggak harus selalu teriak, tapi udah keras gitu kedengarannya, udah jelas gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong biasa seperti ini, akan beda dengan kalau kita baca skrip dengan menggunakan suara diafragma. Terus yang kedua mungkin juga teknik miking tadi perlu dipelajari ya. Jadi kalau dalam teorinya voice over sih yang ideal itu antara mulut dengan mikrofon itu katanya 5 jari gitu. Itu kalau cowok ya. Kalau cewek itu 4 jari. Tapi kalau misalnya mau lebih intim lagi, misalnya kita harus bacain skrip yang agak pelan gitu ya. Nah itu biasanya bisa didekatkan lagi, bisa 3 jari. Nah kalau mau teriak, biasanya kalau di audiobook, novel-novel itu kita perlu berakting beneran gitu. Mau teriak
dijauhin mikrofonnya biar nggak popping kayak tadi ya, napasnya kedengeran gitu. Jadi teknik miking perlu dipelajari, terus juga pernafasan perut, pernafasan diafragma itu juga perlu dipelajari gitu. Oh, gitu. Dan kalau menurut saya latihan aja terus dulu, banyakin kamu latihan terus direkam. Nanti akan ketahuan nih misalnya, oh dengan suara segini, apa jarak bibir dengan mikrofon segini, suara saya masih ngebek nih kayaknya, masih kedengaran nafasnya. Mungkin agak perlu sedikit dijauhin gitu. Nah, jadi sebenarnya keuntungan dari menggunakan nafas perut adalah suara kita akan lebih powerful, terus juga lebih bulat, terus juga nafasnya akan lebih panjang. Gitu. Posisi pada saat kita take TO juga harus diperhatiin, harus relax tapi juga tegap gitu. Karena itu kan mempengaruhi udara yang masuk ke dalam tadi diafragma tadi. Gitu saya. Olahraga juga kali perlu ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih Kak Anita. Selanjutnya masih ada 3 kesempatan lagi untuk yang ingin bertanya. Saya Kak. Ada lagi? Saya mau bertanya. Ya, silakan Siti Fatimah. Itu dari mana? Ya, silakan Siti mau tanya apa? Tadi Siti dulu ya. Oke. Halo. Halo. Ya, bisa silakan. dengar suara saya? Iya, bisa Siti, silakan. Iya, Dilanjutkan. baik, terima kasih kesempatannya. Halo Kak Anita, saya mau tanya. Saya adalah seorang pendongeng, jadi biasanya saya ganti-ganti suara seperti itu dari suara kecil, sedang sampai besar. Nah, kadang saya itu kalau kesulitan di suara kayak baca berita itu, nah itu kayak ke bawah di suara kecil saya gitu, karena basic suara saya ini kan memang kayak cempreng gitu ya. Nah, itu satu tantangan. Itu gimana buat ngestabilin suara yang buat baca berita gitu, kayak gitu Kak Anita. Ya, oke. Jadi emang kalau dalam dunia pengisi suara bisa dibedain ya antara dubber dan voice over. Dan biasanya memang kayak saya nih, saya lebih passion saya ke voice over bukan ke dubber gitu, karena saya juga sadar diri gitu. Saya kurang bisa impersonate gitu ya. Seperti kamu ini luar biasa lah. Aku pengen belajar tuh untuk jadi dubber, bisa macam-macam suara. Jadi kayaknya kita ini fokus sama kita passionnya di mana, terus kemampuan kita di mana gitu. Kalau kamu memang lebih cocok jadi dubber, ya kalau menurut saya sih dalemin dulu dubbernya, dubbingnya tadi didalemin, karena memang agak beda ya kalau di dubber itu, di profesi dubber itu justru suara-suara unik itu yang kepake gitu. Mereka nggak perlu suara-suara merdu, suara-suara deep voice, itu nggak perlu. Tapi kalau dalam dunia voice over, dalam hal ini yang mengisi suara program atau apapun itu gitu ya, mereka kan perlu suara yang bulat, suara yang mungkin lebih tebal gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sih karena Siti ini konsepnya lebih ke dubber, manfaatin aja itu, suara kamu yang unik itu dimanfaatin, apalagi udah bisa macam-macam suara, itu modal banget ya gitu. Kan kita punya rezeki masing-masing gitu ya. Kalau saya ngomongin di voice over aja, dubbernya itu buat yang lain gitu. Belajar sih gitu. Ya. Oke. Nanti boleh ya cobain kemampuan kamu bacain dongeng bisa beberapa suara, kita pengen denger loh. Oke, boleh. Ya. Siapin dulu nanti sambil nunggu yang lain. Oke, terima kasih. Ya, Oke, selanjutnya dari Rina Noviana. Silakan Rina Noviana, silakan bertanya. Makasih buat waktunya ya. Mbak Anita. Mau tanya nih, teknik miking itu kalau untuk di mic, untuk di handphone tuh sama nggak sama yang di mic yang biasa? Ada juga gitu. Mic yang biasa, maksudnya yang mana nih? Misalnya di handphone nih, saya ngerekam pakai handphone, itu ada jaraknya gitu juga nggak sama? Oh ya, oke. Jadi kalau menurut saya sih, mohon dikoreksi ya, nanti yang lebih tahu nih, teman-teman. Jadi mungkin ada yang lebih paham soal mikrofon seperti itu. Tapi yang saya tahu, kalau mikrofon di handphone itu pakai tipe mikrofonnya itu adalah kondenser yang sangat peka gitu. Jadi mikrofon itu ada dua kalau untuk dunia pengisi suara. Kalau di studio buat iklan atau audiobook itu biasanya mereka pakai mikrofon
mikrofon kondenser yang peka banget gitu. Kalau istilahnya teman saya tuh suara kriuk-kriuk kita lagi lapor aja kedengeran gitu ya. Itu butuh skill yang amat tinggi karena kalau kita lagi take VO, suara nafas kedengeran aja pasti akan harus retake gitu. Tapi kalau untuk di TV atau mungkin mau take VO di rumah yang kondisi ruangannya itu nggak terlalu kedap suara, saya sih lebih milih ke mikrofon dynamic namanya. Mikrofon dynamic itu dia nggak terlalu peka gitu mikrofonnya. Karena aku mau lihat mikrofonnya. Dia mikrofonnya nggak terlalu peka dan output yang keluar itu lebih ngebas gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalau untuk program amannya sih, kalau saya sih selama ini untuk silet, untuk legenda sang penunggu, untuk yang lain-lain ini pakai mikrofon dynamic ini udah juara gitu. Karena saya belum berani pakai mikrofon kondenser seperti yang di studio-studio rekaman itu, karena itu butuh ruangan yang sangat kedap suara. Terus juga biasanya kalau pakai mic kondenser itu ada voice editor ya, yang mereka akan lihat nih kira-kira noise-nya nih mesti di-detect nggak nih gitu. Kalau sejauh ini sih saya kalau kirim untuk entertainment atau program-program lain di TV sekalipun, iklan juga pernah pakai mikrofon ini aman-aman aja sih. Gitu. Ya. Oke deh. Makasih ya Kak Anita ya. Assalamualaikum. Jadi kalau di handphone itu, kalau di handphone itu menurut saya dia pakai mikrofonnya ini kondenser yang lebih peka ya. Jadi kan kadang-kadang kalau misalnya kita take VO dari handphone kan suka ini ya, suaranya tuh lebih treble gitu. Terus ada noise sedikit pasti masuk. Jadi mungkin mic-nya juga jangan terlalu dekat banget sih. Itu menurut saya kayak gitu. Nanti boleh dikoreksi kalau ada yang punya info lebih detail. Oke deh, makasih ya Kak Anita ya. Iya, sama-sama. Oke, yang terakhir mau bertanya. Kita masih mempunyai satu kesempatan lagi. Oke, Mbak Rifana Sukis Dwi Runa. Oke, iya. Dipersilakan. Terima kasih. Maaf itu nomor nama anak saya. Oke, Mbak Dita, assalamualaikum. Ya. Suaranya merdu banget. Apa sih? Mbak, mau tanya Mbak, gimana sih jaga tempo suara kita tuh untuk baca naskah yang panjang agar tuh stabil gitu loh dari depan, tengah sampai akhir gitu. Kita ngukurnya caranya gimana ya? Biar suara stabil yang pasti ya itu tadi pernafasan itu perlu banget ya, pokoknya nomor satu itu pernafasan. Ya, jadi kalau misalnya kita masih merasa kalau baca skrip atau naskah sering terengah-engah, berarti pernafasannya belum diolah secara maksimal gitu ya. Karena kan yang membutuhkan suara biar stabil itu pernafasan gitu. Terus juga itu tadi kemampuan kita untuk nyuri nafas. Jadi sebenarnya kalau misalnya suara kita nafasnya pendek, itu bisa disiasati dengan mencuri nafas di tanda koma atau jeda. Itu kita bisa nyuri nafas sedikit, terus lanjut lagi gitu. Kalau saya sih gitu tekniknya ya. Karena kalau di silet sendiri itu scriptwriter-nya luar biasa. Mereka itu selalu bikin naskah yang panjang-panjang, bahasanya itu pakai bahasa bersayap, yang kadang-kadang dari awal sampai akhir itu nggak ada titiknya gitu, koma terus. Jadi solusinya yaitu saya akan ngambil nafas di saat ada koma gitu. Jadi kalau kita bisa ngambil nafas ya, tapi kalau di koma kan kalau misalnya kita ngambil nafas ketahuan gitu, kelihatannya jelek kan kedengarannya. Jadi kita mencuri nafas istilahnya di tanda koma tadi, itu lanjut lagi deh. Dan kelamaan sih nyuri nafasnya. Sedikit aja untuk ngambil nafas baru dilanjutin lagi. Gitu. Iya. Itu teknik sederhananya. Iya. Terus lagi Mbak, lebih baik kita duduk atau berdiri ya untuk melakukan VO itu? Lebih bagus hasilnya saat duduk atau berdiri? Kalau menurut aku itu senyamannya kamu aja deh gitu. Kadang-kadang ada orang yang berdiri itu mereka merasa lebih enak, kadang-kadang juga ada yang duduk. Kalau saya sendiri ya, kalau dari rumah itu saya harus duduk karena skripnya 50 lembar setiap hari itu. Jadi kalau duduk kayaknya agak pegel, ya udah saya cari posisi yang nyaman. Gimana caranya biar bisa mengisi 50 skrip itu dalam waktu yang cepat tanpa kehabisan suara. Dan nggak mungkin juga sih sebenarnya kalau 50 halaman itu dibaca langsung dari awal sampai akhir, biasanya perlu jeda ya. Kalau suara-suara udah
agak-agak bergetar, suara-suara agak-agak tidak stabil, ya istirahat dulu, minum dulu lah, rebahan dulu sebentar, baru kita lanjut lagi. Seperti itu. Nggak memaksakan. Jangan memaksakan diri. Biasanya kelihatan kan kalau suara udah sember, udah nggak kelihatan bulat, itu tandanya kita harus istirahat dulu. Kalau nggak minum air putih hangat lah. Oh gitu, iya. Oke Mbak Anita, terima kasih. Sama-sama. Oke, Bisa terakhir dari Manado? Dari Manado. Oh iya. Boleh? Satu lagi, mungkin dari siapa namanya? Tommy, waktu dan tempat. Iya. Halo Mbak Silet. Mbak Silet, Mbak Anita ya. Om Tommy apa kabar? Itu apa ya? Sehat. Sehat sekali Mbak. Terima kasih Mbak untuk waktunya, luar biasa Mbak Anita. Ya, suaranya ini loh. Dari ngomong aja udah golden voice banget loh suaranya. Golden voice. Zaman tahun 90-an lagi tren setu. Ini nih, ya kan ya? Tapi ya kan? Mempersembahkan. Nah, itu dia. Sahur sepuh. Aduh, Mbak ini nggak panjang-panjang, ini cuman mau tanya aja terkait dengan kan dalam voice over begini kan pasti ada karakter. Terkait dengan karakter suara yang ada mungkin ya cara menentukan karakter ke diri kita itu gimana sebenarnya. Tapi kalau sudah ada, terus menentukan untuk pengambilan tema skrip itu, apakah bisa semuanya? Contoh, kalau kita memang tahu karakter kita hanya untuk skrip-skrip yang berbau misteri, terus dilakukan lagi, atau kita mau ambil lagi skrip yang berupa himbauan, itu bisa nggak? Atau memang karakter kita udah baunya seperti misteri, ya cuma misteri doang, gitu. Atau ada solusi lainnya gitu? Boleh arahannya Mbak Anita? Ya, terima kasih Om Tommy. Kalau menurut saya sih kita perlu ya mengkotak-kotakan suara kita gitu. Misalnya kayak gini, aduh kayaknya suara saya ini cocoknya nih udah terstigma suara silet yang investigatif gitu ya, Mas Tommy. Atau next saya dapat suara-suara program misteri yang memang juga harus butuh suara yang gitu. Nah tapi ya kita harus tetap belajar meraup yang lain gitu. Masa mau tetap stuck di sini, belum tentu kan kita kepakai terus di silet. Jadi dengan belajar di komunitas atau belajar seperti kelas online kayak gini, kita akan harus selalu explore suara kita nih Mas Tommy. Misalnya Mas Tommy coba sekali-sekali baca skrip di luar kebiasaan. Misalnya Mas Tommy seringnya baca skrip yang horor aja gitu. Sekali-sekali coba skrip yang non-formal. Sekarang kan ada tuh skrip yang lucu-lucu gitu. Siapa tahu cocok juga. Atau sekali-sekali baca skrip audiobook gitu ya, kayak novel-novel, itu kan butuh ini voice acting. Jadi jangan masa suara kita cocoknya cuma di sini aja nih, nanti kita nggak berkembang, sayang Mas. Gitu kan? Siapa tahu nanti setelah kita explore, kita baca skrip yang genre-nya beda, justru lebih bagus. Tapi caranya supaya nentuin kita cocok apa enggak, ya butuh orang lain untuk dengar suara kita, Mas. Jadi Mas Tommy coba rekam beberapa skrip yang beda genre, terus di-share ke sosial media atau ke teman-teman dulu deh. Nanti mereka sudah nentuin, kalau menurut kamu suara saya bagus nggak? Bukan bagus, suara saya cocok nggak untuk bagian skrip model seperti ini? Nanti teman yang lain juga tanya, kalau model seperti ini suara saya cocok nggak? Biasanya tuh nanti akan ketahuan, kita bagusnya kemana nih, atau pasnya ke skrip seperti apa. Walaupun sebenarnya semua skrip tuh harus kita kuasai sih, Mas. Gitu. Oke, sip. Mantap. Udah dicoba belum merekam suara? Ya, sudah Mbak, sudah. Thank you ya Mas Tommy. Oke. Ya, terima kasih Mbak Anita. Ya, sama-sama. Halo Mbak Dea, suaranya nggak ada nih. Kayaknya masih di mute tuh Mbak Dea. Halo? Ya. Oke. Karena keterbatasan waktu, untuk sesi Q&A kita cukupkan sampai pada pertanyaan terakhir dari Pak Tommy. Terima kasih sebelumnya atas antusiasnya. Mungkin teman-teman masih banyak sekali pertanyaan. Silahkan teman-teman mungkin bisa langsung menghubungi Mbak Anita ya melalui sosial medianya Mbak Anita. Boleh. Makanya follow ya. Ya, jangan lupa di-follow Instagramnya. Nanti mungkin saya share ke teman-teman Instagram, terus YouTube,
TikTok dan lain sosmednya Kak Anita, nanti teman-teman bisa langsung bertanya kepada Kak Anita. Nah, beberapa poin yang bisa kita highlight dari hasil diskusi kita pada siang hari ini. Ya, yang pertama, untuk teman-teman yang masih sangat antusias dengan dunia voice over, bagaimana nantinya bisa juga berkarir sesuai passionnya, itu bisa dimulai dari diri sendiri, coba berlatih dan memposting hasil-hasil karyanya melalui sosial media. Sebenarnya untuk kita merekamnya bisa melalui HP, memanfaatkan hal sesimpel-simpelnya yang ada di sekitar kita, atau sekarang juga sepertinya di TikTok sudah banyak dari voice over talent yang membagikan videonya untuk diduetin. Mungkin itu juga sebagai salah satu cara yang sangat solutif agar teman-teman dilirik oleh produsen dan bisa lebih berkembang karirnya seperti itu. Dan yang terakhir mungkin ada closing statement dari Mbak Anita sebelum kita tutup. Ya. Jadi ini adalah sebuah workshop yang sangat luar biasa menurut saya, karena abis ini kita akan ditantang untuk mengeksplor suara kita seindah mungkin, sepas mungkin gitu ya. Jadi nanti abis ini udah pada dapat skripnya kali ya, yang tentang Bank Indonesia itu. Nah, ini adalah sarana latihan buat teman-teman gimana menginterpretasikan skrip atau naskah yang diberikan oleh panitia, dikreasikan dengan tone suara, timbre suara teman-teman, siapa tahu nanti jadi juaranya. Dan buat informasi, saya memang jurinya ya, tapi mekanismenya adalah seperti ini. Jadi mudah-mudahan ini sangat subjektif teman-teman. Jadi nanti panitia akan memilih 20 besar untuk hasil kreasi teman-teman yang dikirimkan ke panitia, dan saya nanti akan menilai yang 20 besar itu tanpa ada namanya. Jadi saya hanya menerima suara aja. Mudah-mudahan dengan itu saya akan bisa memilih dengan sangat subjektif suara yang pas tanpa tahu namanya siapa nih, ini suaranya siapa nih gitu ya. Gitu ya, clear ya teman-teman, mudah-mudahan itu subjek. Oke, benar seperti itu ya.